Halo teman-teman, kembali lagi di vlog kami. Hari ini kami akan melakukan Q&A lagi, menjawab semua pertanyaan kalian. Dan kami juga berterima kasih atas dukungan dan subscribe ya. Ya, jangan lupa nge-like, komen, subscribe dan ikuti kami. Dari Bang Billy, Waalaikumsalam Mas Rosi, Mbak Ana, semoga pasti sehat selalu. Rencana kapan liburan ke Indonesia kalau berdua? Hehe. Terima kasih, smiley. Nah, sebenarnya kami ada rencana bulan Januari mau ke Indonesia. Cuman kan saat ini belum bisa karena kan nggak ada visa untuk pariwisata. Jadinya itu juga kita tunggu gimana situasinya bulan Januari nanti. Ini masih rencana. Sekarang dari Sumantri Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah di sekolah-sekolah Jerman ada pendidikan karakter? Kalau ada, pendidikan karakter seperti apa yang diberikan kepada murid-muridnya? Mengingat Jerman merupakan negara maju dalam bidang apapun, pasti SDM atau sumber daya manusianya sangat berkualitas. Waduh, sudah lama aku nggak ke sekolah, tapi aku ingat ya dulu ada 2 mata kuliah dan saya harus pilih salah satunya. Yang satu itu agama, atau kalau nggak mau pilih agama bisa pilih etika. Aku ingat ya di Jerman biasanya kan orang tidak diajari ini yang benar, ini yang salah, tetapi membandingkan pola berpikir macam-macam ya. Contohnya ya, aku pernah ikut kelas agama. Dan walaupun ya ini negara mayoritas Kristen dan juga banyak pelajaran tentang agama Kristen, kami juga pernah belajar tentang agama-agama lainnya. Nah, pas aku ikut mata kuliah etika, kami juga selalu membandingkan pendapat-pendapat. Bukannya mereka bilang, wah ini yang benar ya, kalian harus menghafal ini, tapi lebih ke ada yang bilang ini, ada yang bilang itu, ada yang bilang yang lain lagi, positifnya apa, negatifnya apa. Jadi kita harus menilai sendiri. Itu yang paling penting. Dan saya kira itu memang cara yang paling bagus juga. Dan semua orang pasti ketemu banyak kayak situasi. Dan saat itu kan gak ada yang bilang, wah ini yang harus kamu lakukan. Kan setiap jalan hidup kan berbeda. Jadi lebih baik kita belajar bagaimana kita bisa menilai situasi sendiri, apa yang baik, apa yang tidak baik, supaya nanti bisa yaitu menilainya sendiri. Bagus. Kalau di Indonesia itu kalau dikasih pertanyaan itu jawabannya itu harus sama yang di buku. Oh, itu jadi, di Jerman ada, tapi itu pertanyaan itu poinnya paling sedikit ya. Harus memang tahu fakta, tapi yang paling penting menilai, mengekspresikan pendapatnya sendiri. Wah, Novi nggak tahu bagaimana kehidupan dan masalah-masalah perkawinan kalian dikarenakan perbedaan budaya 2 negara. Kan ada pepatah bilang kan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi kita harus menghargailah budaya dan kultur dari negara lain gitu. Nah, sebenarnya kami pernah bikin video tentang perbedaan budaya yang bisa jadi masalah. Tapi saya kira kami masih bisa dikatakan beruntung karena kan dulu saya cukup lama tinggal di Indonesia. Jadi saya lumayan terbiasa dengan budaya Indonesia. Jadi bisa mengikuti lah ya. Iya, atau mengerti ya, tidak selalu mengikuti. Mengerti lah. Memahami. Kayaknya ya, selama orangnya baik ya itu dimanapun orang akan suka gitu ya. Walaupun budayanya mungkin berbeda, tapi akhirnya perilaku kita baik ya banyak orang yang suka. Dari Olaf Petro. Olaf itu nama Jerman itu. Setiap orang punya keistimewaan tertentu. Yang kalian punya adalah cinta yang tiada batas antar negara dan budaya, dan itu istimewa. Wah, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya buat Ana, apa stereotipe yang paling sering menjadi masalah dan memacu Ana untuk lebih berpengertian dalam menerima Rosi sebagai suami? Selebihnya kalian itu sangat menyenangkan. Positive vibes you always exist in your vlogs. I appreciate and respect you much. Proud of you. Salam dari Timur Tanah Air. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak. Apa ya? Ya itu kayak apa ya?
juga bingung juga. Biasanya kita itu jarang sekali juga kalau ada masalah itu kita bicarakan, terus kalau saya nggak mau berdebat saya diam. Kadang-kadang dia sedikit lambat. Ya, itu bisa menjadi masalah. Dia terlalu santai ya, nyantai dulu lur. Nyantai. Terus aku kayak buru-buru, nih sayang ini. Terus dia langsung stres. Terus bingung, dia mau apa, kurang ngerti. Itu kadang-kadang bisa menjadi masalah. Ya itu juga kadang kalau bikin masalah juga itu. Dia istriku kan kadang kalau mau berangkat itu kayak nggak siapkan sesuatu. Terus kalau mau berangkat itu sudah hampir 5 menit mau berangkat itu sudah siap. Ayo. Bahas apa ini? Kita belum siap apa-apa. Kenapa kamu harus gitu? Ya itu juga buru-buru. Kalau buru-buru itu bikin stres. Jadi ya dimaklumi lah biasa. Sesekali bikin konten marah-marah seru kayak nih. Waduh. Wawan Kusnawan. Wawan. Saya tidak suka konten kayak gitu. Wah, itu. Wah. Tapi kadang-kadang tapi jarang. Tapi kita pernah marahan, tapi saya yang sering ngalah. Wah, aku pernah itu marah banget. Masih ingat waktu di Jakarta. Wah, itu bisa jadi video bule gila. Aku ditinggal pergi sendirian di stasiun Gambir selama 1 jam. Stasiun Gambir. Stasiun Senen. Iya. Di stasiun kereta api lah di Jakarta. Lah, waktu itu ceritanya panjang juga lah. Kami datang dari Jerman. Udah di jalan hampir 2 hari baru sampai di Jakarta. Terus dari Jakarta ke Semarang masih harus naik kereta api. Ya, itu juga. Tapi rencananya dia mau ketemu sama adiknya. Daripada saat tiba di Jakarta, dia langsung beli kartu SIM itu untuk HP. Dia suruh adiknya beliin. Tapi yang dia nggak pikirkan adalah, nah kalau sudah sampai ke stasiun kereta api, gimana ya bisa komunikasi kalau belum ada SIM gitu. Nah, aku cari koneksi, cari WLAN, cari wifi. 1 jam dia cari nggak balik-balik. Ya aku gimana lagi kan sendirian. Ya itu udah 2 hari di jalan. Aku marah banget. Ya itu dia tidak apa ya, kayak ya menghormatilah. Saya cari sampai muter-muter banget, itu aku capek juga sebenarnya tapi gimana lagi kan. Tapi bayangkan malah marah-marah. Waduh, aku diam aja. Ya udah, silakan marah karena ini juga salahku. Enggak cepat pulang. Muter-muter. Wah. Ya udah. Ini konten marah-marah. Ya, konten marah-marah kami. Berlian Netra Pamor. Mas Rozi udah punya anak belum? Kalau belum cepat punya anak ya biar tambah bahagia. Wah, ini pertanyaan nomor 1. Ini istriku. Yuk bikin. Mau. Hayo. Kita bilang. Bercanda ya. Disensor. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan kan, jadi ya nomor 1. mau nggak mau harus dijawab. Wah, ini bisa jadi video sendiri ya kayaknya. Tapi kalau masalah itu soal bahagia tidak itu, soal anak ada itu atau tidak itu tergantung suasana hati kita itu. Bahkan aku yang dengar ya, orang punya anak itu bisa juga stres, juga bisa bahagia. Itu masih menjadi pertanyaan saya itu. Tapi kamu mau nggak punya anak? Oh, mau dong. Kalau kamu bersedia siap siaga. Aku belum tahu ya. Karena kan ini mungkin juga perbedaan budaya antara Indonesia dan Jerman. Kalau di Jerman rata-rata orang memilih untuk menunggu sampai punya anak. Karena kan lebih baik cari pendidikan dulu, cari pekerjaan dulu, terus bekerja mungkin beberapa tahun, cari uang supaya punya apartemen, punya rumah, punya apa, baru mau punya anak. Kan berdua kan juga bahagia, ya, jadinya aku nggak merasa ada yang kurang gitu. Kalau punya anak kan pasti stres ya. Jadi sebagai orang tua itu butuh kesabaran yang kuat. Jadi
bayangkan ya, belum ada pekerjaan, belum ada pendidikan, Ya, belum itu. ada apa-apa, masalah uang gitu Ya, lah. itu. Kalau langsung punya anak kan Wah, sudah itu. stres, nambah stresnya. Lah aku juga tidak mau punya anak dalam situasi seperti itu. Ya pasti ada solusinya, tapi kan kalau dari awal sudah stres, itu nanti akan nambah. Jadi aku kira Ya. lebih baik Ya itu. kita dalam situasi yang sudah lumayan oke. Ya, baru kami- saja. Ya kami juga nggak mau nanti kalau seumpama kita punya anak kan stres dan akhirnya kita pisahkan, itu kan juga nggak bagus. Makanya kan ya saya sebagai laki-laki atau suami ya menunggu istri saya kalau dia sudah siap, memang betul-betul siap. Semoga aja kami dikaruniai sebuah buah hati. Dari Mutia Dewi, selain makanan, jalan-jalan, apa 2 hal lagi yang menyenangkan bagi Mas Rozi dan Mbak Ana? Oh, yang paling menyenangkan memiliki waktu luang untuk bersantai. Itu waktu luang yang paling bagus, nyaman. Kayaknya ya jalan-jalan Ya. dan tidur Ya. dan makan itu penting. Ya itu yang paling utama itu. Tapi saya juga ya senang kayak belajar bahasa Ya. contohnya. Istriku memang suka dari dulu, memang suka beberapa bahasa. Ini dari Kak Beni Story. Waalaikumsalam. Bagaimana pendidikan di Jerman, kok masyarakatnya tidak suka buang sampah sembarangan? Apakah penduduk Jerman sedikit? Sebenarnya sedikitin dia banyak, cuman kan Ya, dibandingkan itu. Indonesia Ya, sedikit, itu. tapi 80 juta. Ya, tapi memang dari kecil sudah diajari ya jangan buang sampah sembarangan. Pasti terutama dimarahin. terutama di sungai itu jangan pernah buang. Itu nggak boleh. Tapi kan semua jenis sampah kan harus dibuang sendiri-sendiri. Dan itu memang diajari dari kecil. Tapi kalau kami tidak mengikuti cara itu, juga bisa kena denda. Jadi ada motivasi menjaga kebersihan, tapi juga ada motivasi uang. Ya itu untuk menyimpan uang. Jadi kebersihan pangkal kesehatan. Tapi orang Jerman kan rata-rata juga sangat mencintai lingkungan alam. Jadi saya juga tidak mau hidup dengan lingkungan yang kotor. Tidak bagus. Lingkungan yang indah dan bersih itu bikin suasana hati menjadi senang dan gembira. Oke, dari Tia Sasanti. Sudah pernah bikin tips liburan murah di Jerman dan sekitarnya? Berapa budget yang harus kami siapkan? Akomodasi VG? Lalu bagaimana transportasi rekreasi murah, makan dan lain-lain? Matur nuwun. Di Jerman barat dulu itu rata-rata juga lebih mahal. Jadi kalau mau lihat budget aja ya, mungkin di Jerman Timur lebih murah sedikit. Dan di sana juga ada banyak atraksi yang bagus sekali, atau kayak Dresden, Leipzig, itu kota-kota yang sangat indah sekali dan harganya lebih terjangkau. Dan di sana memang semuanya lebih murah ya, akomodasi, makanan. Kalau di Hamburg mungkin makan di restoran, untuk satu makan hampir 200.000 rupiah ya. Untuk satu orang itu. Tapi mungkin di sana harganya bisa 150.000 gitu. Ya. Jadi mungkin untuk satu hari liburan di Jerman minimum mungkin 50 euro. Tetapi ini tips bonus ya. Jerman memang indah, tetapi kalau kalian mau menikmati Eropa ya, tidak mau hanya ke Jerman, mendingan coba ke Eropa Timur kayak Polandia, Hungaria. Di sana tuh wah, kotanya tuh indah-indah, tapi harganya juga indah karena lebih murah. Jadi saya saran ya, daripada ke Amsterdam, ke Paris, ke Italia, mendingan ya ke Polandia, ke Prague, ke Budapest. Wah, itu Prague saya sudah pernah. Wah, indah sekali. Indah banget, bangunan tua-tua itu. Wah. Dan orangnya tidak hanya senang, dompet juga ikut senang kalau liburan di sana. Nggak bakal kecewa lah kalau di Eropa Barat, beda banget. Wah, Arif Nugroho, bagaimana mengatur jadwal berdua di saat banyak pekerjaan? Itu biasanya istriku yang ngatur. Kalau saya kan ya apa ya, saya sering ya kalau kerja, kalau istirahat, kalau santai, kalau ikut ngevlog kayak gitu. Jadi hidup itu jangan diambil pusing lah, jangan terlalu banyak stres. Jadi bisa
bikin sakit. Iya. Jadi buatlah happy saja. Ya, apalagi kami juga tidak terlalu stres kalau memang sibuk. Ya pasti rumahnya kan berantakan. Ya kayak itu. Jadi ya hal yang penting harus diutamakan. Jadi itu kalau yang kita nggak menyapu atau dapurnya kacau ya, kita kotor semua dibiarin mungkin 1-2 hari karena kan hal yang lain itu lebih penting dulu. Seperti pekerjaan itu lebih penting. Terus apa itu istirahat juga penting. Ya itu. Soal pekerjaan kita saling bagi tugas. Ya betul. Ya mungkin kalau saya sibuk sekali dia akan membantu. Ya, contohnya sekarang saya lumayan sibuk, jadi aku sudah nggak belanja selama mungkin 1 bulan lebih. Selalu dia yang belanja. Saya terus. Ya kalau saya badan saya fit ya bisa itu, tapi biasanya saya nawarin dulu mau ikut gak gitu. Terus aku bilang wah nggak usah. Tapi kalau dia ikut tambah stres. Masalahnya saya nggak bisa ingin ini ingin itu. Jadi gini teman-teman. Bagi tugas. Ya gitu. Terus kesibukan itu jangan dibuat stres. Yang penting harus diutamakan yang lain. Kalau dibiarkan sebentar ya wes biarkan. Semua itu ada solusinya. Gaston Rusdian. Assalamualaikum Mas Samamba. Waalaikumsalam. Saya mau tanya apa yang harus saya lakukan bila tersesat di Jerman. Sementara saya tidak bisa bahasa Jerman. Terima kasih Kak. Wah, ahli tersesat. Kita juga kalau jalan-jalan suka tersesat. Kan itu ada juga kan Google Map. Jadi ya kalau kita mengerti Google Map ya pasti gak akan tersesat. Pertama ya Google Maps, kedua tanya sama orang. Biasanya orang Jerman juga bisa bahasa Inggris. Jadi, terus ya tanya aja supaya kita tahu. Terus ada pepatah bilang kan malu bertanya sesat di jalan. Jadi ya dan juga lebih baik bertanya daripada diam aja gitu. Tersesat itu juga ada kesempatan untuk mengeksplor hikmah tersendiri karena itu bisa menemukan tempat-tempat baru. Oh iya saya pernah kesini gitu. Kayak gitu. Ada ada keasikan dalam perjalanan tersesat. Ya udah Lur, hari ini Q&A kami akhiri dulu dan mohon maaf kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab karena banyak sekali. Mungkin lain kali kalau ada lagi kita akan menjawabnya kalau ada waktu. Terima kasih banyak sudah nonton dan jangan lupa nge-like, comment, subscribe dan selalu bertanya kalau pengen tahu. Ya, itu juga. Terus semoga terhibur dan sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Dadah. Ngilang bikin anak. Ngilang bikin.